Perkenalkan, nama saya Wian Juisti Rosalina Napemnanu, NIM 2003030119, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya mata kuliah Teori Sosiologi Klasik buku ke-5. Langsung saja pada pembahasan. Pengantar edisi pertama 1895. Dalam edisi pertama tahun 1895, Emile Durkheim pertama kali membuat aturan metode sosiologi sebagai rangkaian artikel dalam jurnal filosofis dan sebagai buku pada tahun 1901 dengan edisi terjemahan yang baru direvisi dan berbagai teks. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi semua orang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan bersifatnya memaksa, serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sukar baginya untuk lepaskan dari suatu aturan tersebut. General dan memaksa. Eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Koersif, memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Kemauannya sendiri sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial, menyebar atau umum, general. Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu atau seseorang. Pembaruan sosial dan pendidikan moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tulisan-tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial. Baginya masyarakat hanya akan ada nada dalam dua kondisi, yaitu masyarakat normal dan masyarakat yang patologis. Masyarakat yang normal cenderung tertera dan baik dari para anggota masyarakat menjalankan nilai dan norma ideal, sedangkan masyarakat patologis dianggap sebagai masyarakat yang memiliki berbagai masalah seperti penyimpanan dan kekacauan. Hal ini Durkheim memberikan sebuah solusi pembaruan sosial dan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas. Solusi untuk dilema ini adalah untuk melihat fakta sosial, yaitu kelayakan sosial dan fenomena, sebagai emergen. Gagasan munculnya menandakan bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi mungkin tidak dapat dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang lebih rendah. Dengan demikian, teori konsep, hukum, dan terminal di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkat interaksi. Dengan demikian, ia hubungan sel hidup dengan partikel kimia, kekerasan perunggu, berparing tanpa tembaga, timah atau lediktuas, dan sifat-sifat air lainnya absen dari gas komponennya. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang dipahami Durkheim, sebagaimana diungkapkan oleh pemerintah terkenal Durkheim untuk menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Robert, ia berkata, realitas konkret atau abstrak yang dirasakan atau dipahami mampu sebagai objek unik seperti kata
lain res, artinya munafik, fisik, mental, konseptual, dan linguistik. Apalagi pembedaan yang ditarik oleh Debscamp mengacu pada substansi material yang diperpanjang di luar angkasa, dan res creds mengacu pada kesadaran tanpa perluasan, akrab bagi semua orang yang pernah belajar filsafat, dan karenanya kepada Durkheim dan pembaca kontemporernya. Karenanya realitas sosial fakta ditambahkan kepada mereka melalui representasi kolektif seperti yang dimiliki Karen Fried tertulis, kita memiliki sesuatu yang dibayangkan namun nyata yang ditambahkan ke fisik, hal, atau orang. Sekian dan terima kasih.